Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran pagi ini masih di tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Fajr ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23, yaitu waji'a yauma idzin bi jahannam. Yang lalu sudah dibahas bagaimana Allah turun ke mahsyar yang disertai para malaikat, masing-masing malaikat satu shaf mengelilingi manusia dalam rangka untuk penyelesaian dari permasalahan manusia yang sudah lama 50.000 tahun masa nunggu dengan siksa di mahsyar. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Jia artinya didatangkan, yauma idzin pada hari itu. Didatangkan walam yudkar al-ja'i'u. Di sini tidak disebutkan siapa yang mendatangkan. Ja'i itu sim fa'il. Langsung di ayatnya waji'a yauma idzin, didatangkan. Siapa yang mendatangkan? Lakin qad dallat as-sunnatu, telah diterangkan dalam sunnah yang mendatangkan itu, annahu yu'ta bin nari, bahwa dibawa nar itu, api itu, jahannam itu, tuqadu yang digiring atau di jahannamnya itu ditarik, bisab'ina alfi zimamin, ditarik dengan tali 70.000 tali. Jadi jahanam saking besarnya ada 70.000 tali. Kena kereng, ada buas. Bahasa kita itu buas. Jahanam itu. Bahasa Jawanya kereng, ya. Gak sabar. Kullu zimamin, masing-masing tali, yaquduhu sab'una alfa malakin, dipegangi oleh 70.000 malaikat. Karena berontak. Berontak ngapain? Itu keburu untuk nyiksa hamba-hamba Allah yang durhaka. Cemburu, dia ndak, saking jengkelnya pada hamba-hamba yang telah diberi nikmat oleh Allah, disuruh beribadah, tapi manusia malah kufur, maksiat. Neraka sangat jengkel. Dia punya mata, punya telinga. Nah, berarti yang megang ini
Berapa malaikat itu? 70.000 kali 70.000. 49 miliar ya. Juta apa miliar? 70.000 kali 7 kali 7 49. Miliar apa juta apa? Amin. 70.000 kali 70.000. Nolnya berapa nolnya? 9 miliar juta ya. Nolnya berapa? 4900 juta ya? 4,9 miliar, bukan hanya sampai segitunya malaikat yang memegangi jahanam. Wa ma adraka ma quwwatul malaika. Tahukah kamu berapa kekuatan malaikat itu? Sejauh mana kekuatan malaikat masing-masingnya ini? Quwwatun laisat kaquwatil bashar. Kekuatan malaikat jauh daripada kekuatan manusia. Pernah nawari mau lempar gunung. Wala kekuatil jin, bahkan bisa mengalahkan kekuatan jin. Jin itu kuat. Satu jin itu bisa gendong saudaranya sampai ke langit untuk mencuri berita langit. Kalau kita satu orang aja mungkin 1 menit sudah nggak kuat. Bal hiya a'zam wa a'zam bikasir. Akan kekuatan malaikat dibanding jin itu jauh, sangat jauh, tidak bisa dibanding. Walihada lamma qala ifritu, dari itu ketika Ifrit berkata, Ifrit ini dari bangsa jin, li Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman tanya siapa yang bisa memindahkan istananya Bilqis. Kata Ifrit, ini paling kuatnya jin ya, ana atika bihi, aku siap mendatangkan singgasana Bilqis qabla an takuma min maqamika, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, saya orangnya kuat dan terpercaya. Qala alladhi indahu ilmun, tapi dijawab oleh orang yang punya ilmu. Ini keutamaan ilmu yang diamalkan orangnya termasuk mustajab doanya. Minal kitabi, dari orang yang punya ilmu kitab Taurat ya. Kata orang ini, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya bisa datangkan sebelum kau membuka matamu setelah kamu terpejam. Sakedip gitu maunya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, setelah buka matanya sudah di depannya. Nah, nah yang minta ini bukan dia, bukan orang ini, tapi dia minta bantuan malaikat. Qala ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan, li'anna ar-rajula, karena orang ini Allah berdoa kepada Allah, fahamalathu al-malaikatu, maka dibawa oleh malaikat minal Yaman, dari Yaman, faja'at bihi ila Sulaiman fisyam, dan dibawa ke Nabi Sulaiman di Syam. Nyeberangi apa ini? Nyeberangi negara Saudi ya.
Yaman kan selatan Saudi. Ini Syam di utaranya. Faquwatul malaikati azimatun. Maka kekuatan malaikat itu benar-benar sangat kuat. Wa hum yajurruna hadhihin nar. Yang demikian itu malaikat masih 4,9 miliar yang memegangi neraka. Memegangi bukan nerakanya langsung tapi talinya. Kullu zimamin yajri sab'una alfa malakin idzan hiya azimatun. Maunya beliau menggambarkan pada kita bahwa neraka itu urusan besar. Agar kita ini takut dan Allah mengingatkan fattaqun nar. Takutlah kalian pada api. Belum panasnya ini. Masih fisiknya seperti itu. Masing-masing kita adalah calon penghuni neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu api, batu dan manusia. Termasuk kita-kita ini semuanya calon penghuni neraka. Jika tidak Allah selamatkan. Maka kalau kita mengingat ini, sebenarnya apa yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan sudah Allah turunkan semua. Baik nikmat zahir, nikmat batin, semuanya sudah disiapkan, dicukupi oleh Allah. Cuma kebanyakan kita lalai, kemudian sembrono pada nasib diri kita. Mestinya kita harus malu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadhihi naru, neraka ini, idza ra'at ahluha min makanin ba'id, kalau dilihat dari jauh. Karena ini kan manusia di mahsyar nanti diperlihatkan dari jauh. Sami'u, manusia itu mendengar, taghayyudan wa zafiran. Nerakanya itu, jahanamnya itu menggaung, bahasa gitu. Gereng bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Macan kalau mau nyerekam mangsa itu. Gaung. Ngaung. Walaisat kazafiri ta'irat abil maibat. Zafirun kan khali'u minhal qulub, suatu gaungan teriakan kutunya pula kayak singa lapar kayak gitu. Itu kalau nggak dipegangi malaikat gimana? Kayak singa kelaparan melihat mangsa-mangsanya berupa manusia. Dari 1000 keturunan Nabi Adam, 999 itu yang mau disantap oleh neraka. Yang ngaungannya itu bisa melepas hati, saking dahsyatnya. Kalau kita zaman sekarang itu ada horeg ya. Horeg. Apa itu? Salon itu ya. Itu karena hati bisa getar kalau terlalu dekat. Orang yang nggak biasa dengar salon-salon horeg. Ada yang genteng jatuh, ada yang warung tumpah. Ini tidak, hati manusia yang di dalam diri manusia bisa lepas. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap dilemparkan ke neraka itu segolongan manusia, sa'alahum khazanatuha, penjaganya bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah dulu sudah ada talim, ada yang mengingatkan, ada yang ngajak, kenapa kalian lalai, sembrono,
Mestinya kalian tuh malu, sudah diciptakan oleh Allah akal sehat, mata, telinga, semuanya sudah ada. Makanya diingatkan oleh Rasul, hendaknya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita lihat coba dulu malu kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu, merasa malulah minallah kepada Allah, haqqal haya, dengan malu yang sebenar-benarnya. Qala kulna, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Alhamdulillah saya ini malu kepada Allah. Sudah malu kepada Allah. Qala laisa dak, tidak begitu kata Rasul. La walakin al-istihya'a minallahi haqqal haya. Tapi yang dimaksud malu dengan yang sebenar-benarnya kepada Allah, anta fatar ra'sa wa ma wa'a. Pertama, malu kepada Allah itu engkau menjaga kepalamu dari apa yang masuk di kepalamu, pikiran. Jadi pikiran-pikiran yang di luar maksud Allah menciptakan diri kita ini sebenarnya kita malu. Mikir dunia, mikir perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Karena Allah menciptakan diri kita ini untuk mentauhidkan Allah. Maka itu dijaga kepala. Sementara kebanyakan manusia memikirkan urusan yang sebentar, yang mau ditinggal, yaitu dunia. Lalai daripada urusan yang penting. Itu enggak cerdas. Kata Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Di hadis lain Rasul ditanya, manil aqyas, siapa orang yang lebih cerdas lagi? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian wasti'dadan lahu. Jadi pikiran yang kita pikir ini bagaimana kita menghadapi kematian, karena di sana urusannya besar dan panjang. Maka kalau kita mikir perkara yang tidak ke sana, itu mestinya malu kepada Allah. Wal batna wa ma hawa, menjaga perut dan apa yang dimasukkan ke dalam perut. Walitadkarul maut wal bila, yang dipikirkan bagaimana saya nanti matinya, bagaimana saya nanti menghadapi kejadian-kejadian kematian. Suruh kau malah mikir urusan-urusan yang mau ditinggal. Bagaimana urusan kematianmu nanti? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang harus ada pada diri kita. Ketika kita memikirkan seperti ini, kalau kita keluar dari pemikiran seperti ini, mestinya malu kepada Allah. Wa man aradat akhirata, barang siapa yang ingin akhirat, taraka zinatad dunya. Kalau orang itu ingin akhirat, jujur. Apa jujur?
Jujur itu satu antara ucapan, antara perbuatan dengan hati. Itu jujur, ya. Kalau cuma ngomong saja, itu belum jujur. Kebanyakan kita sholatnya pun tidak jujur. Yang sholat badannya, hatinya enggak. Nah, orang munafik itu sholat, tapi cuma badannya, hatinya enggak. Sehingga oleh Allah dikatakan dalam surat Al-Munafikun di awal ayat pertama, Allah bersaksi, Allah mempersaksikan bahwa munafik itu tidak jujur. Innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu dusta. Padahal dia sudah menjalankan syariat Allah. Tapi karena cuma zahirnya saja. Nah, kebanyakan kita juga seringnya badannya sendiri ditinggal oleh hatinya ketika sholat. Begini orang yang takut, orang yang malu kepada Allah meninggalkan dunia, perhiasan dunia. Perhiasan dunia lebih dari kebutuhannya, itu namanya perhiasan dunia. Bukan berarti tidak mikir dunia, ya selama hidup kita mikir dunia untuk memenuhi hajatnya. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang menjaga ini, 4 hal tadi ya. 6. Istahya minallahi haqqal haya, dialah orang yang malu kepada Allah. Maka kita hadis ini mengoreksi kepala kita, mulut kita, keinginan kita ingin selamat di akhirat. Dari itu di sini diingatkan bahwa sibuk dengan dunia itu melalaikan akhirat. Itu tadi gambaran dari neraka. Wa qala Allah azza wa jalla takadu tamayyazu minal ghaib, hampir pecah. Ya, nerakanya itu hampir pecah minal ghaib karena ngaungannya tadi, karena gerengnya neraka tadi. Takadu tatqatta'u min siddatil ghaib ala ahliha, hampir putus, taqatta'u hampir putus. Karena sangat marahnya ala ahliha, min siddatil ghaizi ala ahliha, dari sangatnya, dari saat marahnya pada calon penghuni neraka. Falihada antarana Allahu, maka itu Allah memperingatkan kita minha, dari neraka ini banyak, terutama juz-juz akhir itu. Nah, dari akidah, mungkin dari iman dulu, itu dari awal surat-surat awal, kuatkan imannya, dorong untuk amal soleh. Karena kalau tidak, di akhir-akhir Al-Quran itu bahaya. Maka Allah taruh peringatan-peringatan itu, neraka, sifat-sifat neraka itu di akhir-akhir. Di surat ini, surat Al-Fajr ini, ayat 23 ini, fahadi salah satu umurin. Di surat Al-Lail Allah katakan, fa'anzartukum naron talazzo, ya. Aku nasihatkan kalian dari api yang menyala-nyala. Itu peringatan-peringatan. Tapi di surat Al-Fajr ayat 23 ini, Allah peringatkan kita dengan 3 peringatan. Maji'ur Rabb, yang pertama kedatangan Allah Jalla Jalaluh.
Yang kedua, sufuful malaikah, sehingga semakin mengerikan. Para malaikat mengelilingi, ada 7 baris malaikat mengelilingi manusia, sehingga manusia tidak bisa lari. Asal itu al-ityanu jahannam, yang ketiga didatangkan jahanam diseret oleh malaikat sebanyak 4,9 miliar. Dengan kekuatan masing-masing malaikat yang sangat dahsyat. Yaumaidin, ketika jahanam sudah nampak di depannya, yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kalau di Al-Haqq apa bahasa? Yatadzakkarul insanu illa ma sa'a. Surat An-Nazi'at ya. Manusia ingat semua apa yang telah dilakukan. Di An-Nazi'at insyaallah ya. Yatadzakkarul insanu illa ma sa'a. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ketika itu manusia ingat semua yang pernah dilakukan. Adapun orang yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, tapi orang yang takut dengan berdirinya di depan Allah seperti ini. Wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya dari tipuan-tipuan dunia, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Di sini, di surat ini Allah katakan wa anna lahu dzikra. Apa gunanya waktu itu mengingat? Nah, yakni idza ja'allahu fi yaumil qiyamah, ketika Allah datang pada hari kiamat. Wa ja'al malakul malaikati sofwan, para malaikat datang dengan berbaris-baris. Wa khatu bil khalqi, mengelilingi makhluk. Wa hasalatil ahwalu, maka terjadilah kegoncangan, kegentingan. Wal afza, dan keributan, manusia bingung, puncak kebingungan. Yatadzakkarul insanu, manusia ingat. Yatadzakkaru annahu wa'ada bihimul yaum, mereka ingat bahwa mereka apa yang dilihat itu memang sudah dijanjikan oleh Allah. Wa annahu a'lamu bihi min kibalir rusul, dia tahu bahwa Rasul sudah menyampaikan padanya alaihi salatu wassalam. Wa andaru, Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan, termasuk ayat ini dan banyak lagi yang semestinya ayat-ayat seperti ini melunakkan, melembutkan hati manusia, tidak keras. Nah, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fil ardi aniyah, sesungguhnya Allah itu punya bejana di muka bumi ini. Wa aniyatullahi qulubu ibadihi salihin, dan bejana Allah itu hatinya orang-orang saleh. Ahabbuha, yang paling dicintai, hati-hati yang paling dicintai adalah alyanuha wa araqquha, hati yang paling lembut dan hati yang paling lunak, mudah menerima kebenaran, mudah menjalankan kebenaran, hati yang paling dicintai oleh Allah. Wa khawwafu, Allah dan Rasulnya tidak kurang-kurang menakut-nakuti. Walakin man haqqat alaihi kalimatul azab, tapi orang yang memang cengkal, catatannya sudah azab, fa innahu la yu'minu, tetap dia tidak beriman. Walau ja'at kullu ayatin, walaupun
datangkan setiap ayat, semua ayat, peringatan-peringatan sudah disampaikan semua, tetap saja hina idzin yatadzakkaru, ketika itu manusia ingat semua pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Lakin yaqulullah azza wa jal, tapi Allah mengatakan wa anna lahu dzikra, apa gunanya peringatan, apa gunanya ingat. Aina yakunu lahu dzikra, kemana rasa ingatnya itu? Fil yaumil ladzi ra'a fihi ma akhbaru anhu yakinan. Mau kemana ingat, gunanya untuk apa ketika manusia sudah melihat secara nyata apa yang dia pernah pelajari. Cuma dulu tidak begitu yakin, begitu melihat dia baru yakin. Nunggu apa? Nunggu melihatnya. Nah, ini kan kejadiannya ketika jahanam ditampakkan di depannya dengan gerengnya yang sangat dahsyat untuk segera menyantap orang-orang yang keras hatinya. Wa anna lahu al-ibti'adu fatal awanu. Kemana nasihat-nasihat? Ibti'ad itu nasihat, wa'idah, mau'idah. Sudah lewat awani itu, awanun itu tempat beramal, sudah lewat. Nah, wal imanu an musyahadatin, baru setelah lihat jahanam itu dia baru beriman. La yanfa'u, maka iman ketika iman kepada yang yakin, yang nampak itu tidak bermanfaat. Atau ketika dia merasa iman karena dia merasa itu tidak bermanfaat. Kamu iman pada matahari, iman. Ya seperti itu tidak manfaat. Sudah memang nampak. Bukan itu yang dimaksud. Lianna kulla insanin, karena setiap manusia itu yu'minu bima yusyahid. Karena setiap orang mesti percaya, dia sudah lihat. Kamu yakin bahwa matahari ini, bahwa ini matahari, yakin sudah lihat. Al-imanun nafi, tapi iman yang bermanfaat. Huwa al-imanu bil ghaibi, iman kepada yang ghaib, sebagaimana firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Seperti ada hadis, iman ketika roh sudah di kerongkongan, ya. Fir'aun menyatakan beriman kapan? Ketika kerongkongannya, maka tidak manfaat. Baru dia yasduku, baru dia membenarkan bima ahbarat bihir rusul, apa yang diabarkan oleh Rasul. Wa'nil yaumil akhir, dan ketika masuk alam kubur baru dia sadar. Fi dzalikal yaumu yatadzakkarul insan, pada hari itu ingatlah manusia. Nah, ingat kepada pelajaran-pelajaran di taklim-taklim, ingat surat-suratnya, ayat-ayatnya ingat. Tapi kata Allah, anna lahu adzikra. Apa gunanya ingat ketika itu? Ai ba'idun, maksudnya itu jauh. An yantafi'a bihadhi dzikra, jauh manfaat dari ingatnya ini. Artinya ingat yang enggak ada manfaatnya. Allati hasalat minhu hina syahidal haq, karena dia ingatnya atau yakinnya setelah melihat. Nah, maka dia menyesal dengan penyesalan
mengatakan ya laitani qaddamtu lihayati. Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.